وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa dawatin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai guru kita Buya Yahya beserta keluarga, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, mat'anallah bituli hayatihim syarifah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin wal hadirat jamaah musalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan tentunya terutamanya adalah nikmat kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir dan duduk di tempat, di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Untuk acara, untuk amalan yang juga insya Allah merupakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Sama-sama kita belajar. Tentunya belajar untuk diri kita masing-masing, buat diri kita sendiri, bekal buat kita masing-masing. Semoga dengan kita banyak belajar, kita semakin tahu dengan kekurangan diri kita. Dan kalau kita sudah tahu dengan kekurangan diri kita, insya Allah kita semakin hari bisa semakin menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dalam nasihatnya Imam Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih di dalam pembahasan ketakwaan, mabhatut taqwa. Kita sudah sampai tentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Imam Haddad pada kajian lalu telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk agar kita meninggal dalam keadaan beragama Islam, tapi kita sendiri nggak punya kuasa, kita nggak punya kemampuan untuk mematikan diri kita dalam keadaan beragama Islam, karena urusan ajal, urusan mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya, di mana tempatnya, dan juga bagaimana keadaannya, Allah nanti yang ngatur semuanya. Kapan kita meninggal dunia, tempatnya nanti di mana, bahkan keadaannya pun nanti sudah Allah tentukan. Keadaan baiknya atau karena naudzubillah dalam keadaan yang tidak baik. Ya, kan tapi kata Imam Haddad di sini ada cara-caranya. Ada hal-hal, langkah-langkah yang bisa kita ambil agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau kita ambil ini langkah-langkah, cara-caranya, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Apa di antara yang dijelaskan oleh beliau? Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi bi asrarihi fid daraini, ila an qala walal insani al-ijtihadu fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Hendaknya wajib bagi setiap hamba, bagi setiap manusia, dia bersungguh-sungguh, berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjaga keislamannya, wa taqwiyatihi, dan juga menguatkan Islamnya dia. Bagaimana cara kita menguatkan Islam kita, agama kita? Bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala, dengan melaksanakan sesuatu yang sudah Allah perintahkan berupa ketaatan-ketaatan kepadanya.
Nah, ini di antara cara yang pertama agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah kita jaga segala sesuatu yang Allah telah wajibkan kepada kita. Ya, jadi caranya adalah kita menjaga perintah-perintah yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Kenapa? Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam. Karena orang yang dia mengabaikan atau mengentengkan urusan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, muta'aridun, dia kelak akan mudah untuk meninggal dunia ala ghairil Islam, dalam keadaan naudzubillah bukan keadaan Islam. Jadi di antara asbab su'ul khatimah, naudzubillah, semoga Allah jaga kita semuanya. Di antara sebab orang mendapatkan su'ul khatimah adalah dia gampang mengentengkan urusan kewajiban. Urusan perintah dia entengkan. Urusan keharaman dia juga entengkan. Jadi mudah melaksanakan keharaman dan mudah meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas Allah wajibkan. Nah, ini diantara sebabnya orang akan dapatkan namanya su'ul khatimah wal iyadu billah. Ya kan? Nah, bagaimana agar kita bisa kuat iman kita, keislaman kita adalah dengan cara menguatkan urusan perintah. Jadi urusan perintah kita laksanakan. Kan dijelaskan bahwasanya namanya iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Ini imannya kita, imannya hamba yang dia bukan seorang nabi, bukan hamba yang maksum, adalah senantiasa terkadang naik, terkadang turun. Ya, jadi dijelaskan bahwasanya ada golongan orang-orang yang imannya itu tidak naik, tidak kurang, tidak bertambah dan tidak pernah berkurang, stabil terus. Imannya siapa ini? Imannya malaikat. Ya, malaikat jelas, mereka adalah makhluk yang hawa nafsu. Ya, pernah kita jelaskan dalam kajian sebelumnya bahwasanya malaikat ada yang Allah ciptakan dari mulai awal Allah ciptakan dalam keadaan sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang Allah ciptakan dalam keadaan dia bertasbih terus sampai hari kiamat. Begitu seterusnya. Dan ini merupakan hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena mereka Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Jadi imannya mereka la yazidu wa la yanqus, enggak naik dan juga tidak kurang. Ada iman yang naik terus, nggak pernah kurang, terus nambah, nggak pernah kurang. Ini imannya para rasul, para anbiya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Imannya mereka terus bertambah. Semakin hari semakin naik iman mereka. Allah jaga mereka dari hal-hal kemaksiatan. Sebaliknya ada iman golongan orang yang imannya turun terus, jatuh terus imannya, nggak pernah naik. Ini imannya iblis. Semakin hari semakin dia bangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Memang sudah demikian Allah ciptakan iblis sebagai musuh kita. Ya, imannya dia senantiasa turun, enggak pernah naik. Nah, iman kita ini yang terkadang naik, terkadang turun, enggak stabil. Ya, kalau yang golongan yang tadi sih aman, 1 2 aman, enggak pernah naik, enggak pernah turun, malaikat aman, selamat pasti. Atau imannya anbiya, para rasul naik terus, ya selamat. Yang kita yang bahaya ini imannya kita, kadang naik, kadang turun. Maka di antara cirinya kalau lagi dia banyak taat, dia lagi rajin ibadah, dekat dengan ketaatan, maka dia sedang naik imannya dia. Tapi sebaliknya kalau dia mulai malas dalam menjalankan ketaatan, dekat dengan kemaksiatan, khawatir imannya lagi turun dan seterusnya. Maka untuk meningkatkan iman kita, senantiasa kita jaga urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Urusan ketaatan jangan kita loyo. Harus kenceng, harus kita kuatkan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ya, tapi ketika kita misalnya suatu ketika namanya manusia, orang terkadang kan ada namanya lalai, kepleset, ya kan, kalah dengan hawa nafsu ataupun godaan syaitan. Maka ketika kita lagi meninggalkan perintah Allah, hal-hal yang wajib, ataupun ketika kepleset kepada hal keharaman, kita harus sadar, jangan malah menganggap enteng. Tenang aja, kan bisa diqodho sholat itu. Kadang ada orang sangat ngentengkan urusan sholat. Tenang saja, kan boleh diqodho sholatnya. Memang boleh, tapi kan urusan ninggalkan satu sudah luar biasa dosanya. Ada orang begitu mudah ketika ninggalin urusan sholat. Kenapa? Ntar aja lah sholatnya, bisa diqodho. Kan sah mengqodhonya. Ninggalin subuh kan bisa diqodho nanti ketika waktu duha. Zuhur pun masih boleh. Memang urusan sah nggak sahnya qodho di kapan saja boleh.
Orang ninggalin subuh, qodoknya zuhur pun boleh. Hari sekarang pun boleh dia qodok sholat subuhnya. Ini urusan qodok sah nggak sahnya mudah. Tapi yang besar adalah urusan dosanya itu. Ninggalkan sholat dalam keadaan dia sengaja. Apalagi ngentengkan. Kalau sudah ngentengkan, naudzubillah, termasuk min asbab su'ul khatimah. Di antara sebabnya su'ul khatimah. Ataupun ngentengkan dengan urusan keharaman. Gampang, dosa kecil. Nanti juga bisa taubat. Nanti bisa minta ampun sama Allah. Allah kan Tawwabur Rahim. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gampang urusan ini mah gitu. Ini juga ngentengkan urusan dosa. Naudzubillah, kata beliau, mut'aridun lil mauti ala ghairil Islam. Khawatir dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Allah cabut imannya dia ketika meninggal dunia. Wal a'yadu billah. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid dini. Karena meninggalkannya orang tadi, si mudayyi tadi, orang yang mentengkan urusan perintah, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, merupakan sebagai bukti bahwasanya dia sudah meremehkan urusan kewajiban agama. Ya, dia sudah nggak ada ta'zim lagi dengan perintah Allah. Kalau sudah nggak ada ta'zim dengan perintah Allah, dia pun khawatir nggak ta'zim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada takutnya sama sekali dengan Allah. Wa 'ala istighfafi bihi falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadari, kata beliau. Maka hati-hatilah seseorang agar jangan sampai melakukan hal demikian. Sekali lagi, ini nasihat buat diri kita masing-masing. Gak usah kita toleh-toleh kanan kiri kita. Ada orang, nah nih orang nih maksiat, nih orang, wah khawatir dia sulh khotimah. Belum tentu. Mungkin saja misalnya ada orang ketika dia meninggalkan kewajiban, ketika dia berbuat maksiat, di hatinya ada rasa insaf. Tapi dia masih belum bisa mungkin. Dia belum bisa hijrah ke tempat yang lebih baik, belum bisa meninggalkan keharaman, tapi dia sudah merasa khawatir. Ini sebuah kesalahan, ini kan sudah lumayan, sudah ada penyesalan. Nah, kita yang lihat demikian, gak usah kita malah melihat dengan mata meremehkan atau merendahkan dia. Jadi ini nasihat dari beliau buat diri kita masing-masing. Urusan perintah jangan kita sepelekan sama sekali. Begitupun urusan dosa. Kalaupun namanya manusia, dia pernah berbuat salah, berbuat dosa, ini hal yang wajar, segera dia insaf kembali kepada Allah tanpa dia ngentengkan urusan demikian. Kenapa? Karena khawatir akan ditutup usia dalam keadaan su'ul khatimah nanti. Wa alaihi aidan an yujanibal ma'asiya wal atham. Wajib baginya juga, bagi seorang tadi, untuk mendapatkan husnul khatimah, dia menjauhi namanya maksiat dan juga perbuatan dosa. Kenapa? Fa innaha tud'iful islama wa tuhinahu. Karena dosa-dosa melemahkan Islam dan juga melemahkannya. Tud'ifu tuhinu maknanya adalah melemahkan Islam. Wa tuzalzilu qawaidahu wa tu'arriduhu lisalbi 'indal mauti wal iyadu billah. Dan maksiat tersebut akan menggoyahkan pondasi-pondasi agama dia dan menyebabkan dia naudzubillah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kama waqa dzalika wal iyadu billahi likatsirin minal mulabisina laha. Sebagaimana yang terjadi naudzubillah kepada kebanyakan orang-orang yang dia termasuk mulabisin, yang dia sudah bergelimang dengan dosa. Kenapa? Kalau dia sulh khotimah, karena dia ngentengkan. Dia nggak ada sadar, dia ngerti ini urusan dosa tapi masih gampang sampai meninggal dunia wal iyadu billah. Ya, ini kalau sudah ngentengkan urusan dosa. Ya, makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya, Sahibur Ratib, beliau mengatakan bahwasanya keadaan yang engkau ingin ketika meninggal dunia, lazimilah, teruslah kamu lakukan itu keadaan. Kamu pengen keadaan kamu ketika meninggal dunia bagaimana? Sedang ngaji Quran Ustaz, ya terus lazimi ngaji Quran. Saya pengen ketika mati dalam keadaan saya lagi sujud Ustaz, terus lazimi sujud, perbanyak sholat. Sebaliknya keadaan yang kamu tidak ingin ketika mati kamu demikian, jauhilah. Jangan malah dilakukan, dijauhi. Walaupun namanya ajal kan nggak ada yang tahu. Ya, pada minggu lalu telah kita sebutkan bahwasanya ada orang itu yang memang dari awal hidupnya penuh dengan amal kebaikan. Sampai kata Nabi, hatta mayakunu baina bainaha illa dira, sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Sebentar lagi masuk surga. Tapi naudzubillah, ternyata takdirnya dia adalah ahli neraka. Di penghujung umur dia maksiat lalu su'ul khatimah. Enggak ada yang tahu urusan ajal.
Ya, tapi makanya karena kita nggak tahu, ya dari sekarang kita pengennya kan husnul khotimah. Ya sudah, karena kita pengen husnul khotimah, lakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi keadaan yang kita pengen ketika kita mati demikian kita lazimi, tekuni demikian, ngaji Quran, perbanyak sholat, sujud, baca Quran, dzikir dan seterusnya. Sebaliknya keadaan yang kita nggak pengen ketika mati dalam keadaan demikian, jangan pernah kita lakukan. Khawatir ketika nanti kita melakukan, Allah cabut nyawa kita, wal iyadu billah. Wa fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian balasan bagi orang-orang yang berbuat jelek, an kadzdzabu bi ayatillahi. Kemudian orang-orang yang berbuat jelek, kemudian orang-orang kemudian orang-orang yang mendustakan. Jadi ini khabarnya muqaddam. Kemudian orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini perintah-perintah Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka meremehkan, mereka malah ngejek urusan perintah. Ya, jadi ketika dia nggak mau melakukan sebuah kewajiban, sudah nggak melakukan malah ngejek lagi. Ini kan kurang ajar. Ya, sudah dia melakukan keharaman, nggak mau meninggalkan malah ngejek lagi, malah ngentekan, malah nantang lagi tuh. Ini luar biasa cengkalnya dia. Sudah berbuat dosa, nggak ada insaf di hatinya, nggak sadar, malah ngelawan, malah nantang lagi. Kata siapa haram? Nih saya minum nih, khamar nih, saya berani ini. Tenang aja. Nah, ini sudah melakukan dosa tapi malah bangkang dia. Nah, akibatnya nanti itu, maka akibatal ladzina sa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Nanti akibatnya adalah dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mayadullu ala dzalik fata'ammalhu wa khud nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimihi. Maka firman Allah tersebut merupakan hal-hal yang menunjukkan kepada itu. Jadi orang-orang yang hidupnya di Quran dijelaskan bahwasanya orang-orang yang hidupnya mereka ketika di dunia sudah mereka dustakan perintah-perintah Allah, nggak mau melaksanakannya, sudah gitu mereka malah yastahzi, malah mereka ngejek, ngentengkan, nanti tunggu akibatnya ketika nanti di akhirat. Tinggal nerima siksaannya saja nanti. Wa khud nafsaka bimtithali awamirillah wajtinabi maharimihi. Maka jadikanlah dirimu senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallahi ta'ala minhu. Nah, ini kata beliau kan, apabila kamu terjatuh di dalam perbuatan dosa atau kamu terpeleset meninggalkan sebuah kewajiban, maka segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Senjatanya syaitan ketika menggoda kita adalah terkadang kalau orang sudah ahli ibadah akan dibisiki dengan perasaan ujub. Dia merasa bangga dengan ibadahnya, aman, merasa aman, tenang. Saya kan ahli ibadah, saya kan ahli tahajud, saya kan sudah banyak sedekahnya, saya sudah banyak amalnya, tenang, sudah punya tabungan banyak, ujub dengan amalnya. Ini diantara caranya setan untuk meruntuhkan amalnya hamba, disisipi dengan namanya ujub. Sebaliknya, orang yang dia sudah kadung berbuat dosa, bergelimang dengan kemaksiatan akan dibisiki dengan urusan keputusasaan. Nggak ada harapan, dia pengen taubat kepada Allah Ta'ala. Setan tuh pintar. Ya, jadi kalau ada orang yang dia secara zahirnya terus dan senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan, ngajilah, sedekah dan seterusnya, kalau dia dibisiki dengan keputusasaan nggak mempan, kan dia punya harapannya besar. Orang saya punya amal banyak, yakin semuanya diterima oleh Allah, yakin dia bakal selamat ketika di akhirat, maka dibisiki dengan ujub. Kamu sudah hebat amal ibadahmu, kamu hebat terus begitu. Sebaliknya orang yang dia sudah kadung terjatuh dalam lubang kemaksiatan, kan dia orang yang butuh harapan, tapi ternyata setan bisiki dengan keputusasaan. Ini dua-duanya sama-sama adalah senjata setan buat menghancurkan seorang hamba. Ya, orang yang ujub dengan amal ibadahnya ataupun orang yang dia senantiasa dalam keadaan keputusasaan dia, nggak ada harapan atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kata beliau, wahdhar kulal hadari minal israri alaihi. Maka hati-hati kamu
dari terus menerus dalam perbuatan dosa. Ya. Jadi namanya orang berbuat salah itu wajar. Itu adalah kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun aw kama qala. Setiap manusia pasti bersalah, tapi sebaik-baiknya yang bersalah adalah mereka yang mau taubat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Jadi yang Allah minta dari kita adalah bukan kita nggak maksiat, tapi yang Allah minta adalah setiap kita maksiat langsung kita kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa dari kita yang selamat dari perbuatan dosa? Kalau kita pengen muhasabah diri kita, ada saja hal-hal yang kita lakukan dari perbuatan maksiat, dari lisan kita ataupun kadang dari hati kita ini. Suudzon sama orang lah, dengki dengan orang, banyaklah dosa kita. Makanya yang Allah perintahkan bukan kita nggak berbuat dosa, kita nggak akan bisa lepas dari namanya dosa dan maksiat. Tapi Allah perintah ketika berbuat dosa segera minta ampun sama Allah, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan israr. Ya, dikatakan la istighfar mal israr wala la sagirata ma'al istighfar wala taubat mal israr. Jadi orang yang senantiasa istighfar akan menghapus perbuatan dosa. Tapi orang yang terusan juga berbuat dosa, enggak ada terima taubatnya. Ya, jadi namanya berbuat salah kan wajar tadi. Tapi jangan diulangi lagi kalau bisa. Kalaupun terulang kedua kalinya bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena sengaja. Jadi kalau ada orang kan dia ketika taubat, dari taubat sudah niat pengen melakukannya lagi, ini nggak diterima taubatnya. Bukan namanya taubat nasuha. Ya kan diantara ciri-cirinya taubatan nasuha adalah satu, nanti akan disebutkan oleh beliau dalam kitab ini juga, bahwasanya ada penyesalan dulu. Dia merasa salah, ini adalah perbuatan dosa, ini hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nyesal hatinya, kenapa saya kok malah terpleset, kenapa saya malah berbuat ini kan sudah jelas dilarang, siksaan Allah sangat besar dari dosa ini. Terus dia nyesal. Kemudian yang kedua, ikhla, segera dia tinggalkan sepenuhnya. Ya, kalau ada orang taubat tapi masih belum bisa meninggalkan keharaman tersebut, bohong taubatnya dia, dusta, nggak jujur dia dengan permohonan ampunnya dia kepada Allah. Ya, ngakunya taubat dari harta haram, tapi masih transaksinya dia penuh dengan keharaman, bahkan mungkin ataupun masih sedikit ada dari transaksi haramnya. Ngakunya taubat dari minuman keras, tapi ternyata sesekali dia masih melakukan, belum taubat yang sungguhnya. Ya, jadi ikhla sepenuhnya dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah janji tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya lagi. Kalaupun terulang karena dia nggak sengaja, mungkin terpleset, mungkin lupa, bukan diniati. Ada orang taubat dululah, nanti kan kalau melakukan lagi nggak apa-apa. Nah, ini sudah dari awal sudah niat pengen ngulang, ya nggak diterima taubatnya sama Allah. Ya, taubatnya bukan taubatan nasuha. Ya, makanya kata beliau, kalau memang ternyata diri kita terjatuh ke dalam sebuah keharaman, maka segera kembali kepada Allah, nggak usah putus asa. Allah Tawwabur Rahim. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat, dan Allah senang dengan at-tawwabin. Ya kan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta, sangat suka dengan tawwab. Apa maknanya tawwab? Tawwab artinya orang yang senantiasa minta taubat. Taubat lagi, taubat terus taubat. Jadi seharinya dia tidak lepas dari namanya bertaubat. Jangankan kita, Sayyidina Muhammad SAW, baginda Rasulullah, setiap harinya beliau istighfarnya sebanyak 70 atau dalam riwayat 100 kali. Istighfarnya baginda Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Ya, jadi jangan putus asa. Dulu kita pernah berbuat salah, tapi segera taubat. At-taibu minadzanbi kaman ladan balah, kata Nabi. At-taibu minadzanbi kaman ladan balah. Orang yang bertaubat dengan taubatan yang sungguh-sungguh, maka seakan-akan nggak punya dosa lagi, bersih dari dosanya. Ya. Kemudian wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah, amin. Dan semoga dan senantiasa kamu juga mohon kepada Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya, wa qad balagana anna syaitana la'anahullah
telah datang riwayat kepada kita bahwasanya syaitan, semoga Allah laknat dia, yaqulu, dia mengatakan qasama zahri alladzi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Ini juga pernah kita sampaikan pada minggu lalu bahwasanya kata syaitan paling sumpek kalau ada orang yang mohon kepada Allah husnul khatimah. Ya, dia mengatakan qasama zahri, telah menghancurkan punggungku. Siapa? Orang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Jadi kalau ada orang senantiasa dalam doanya minta husnul khatimah, syaitan paling nggak suka dengan dia ini. Ini kurang ajar nih orang ini. Menghancurkan upaya saya. Ya, saya susah payah goda dia supaya dia berbuat dosa, ternyata akhir umurnya dia malah husnul khatimah. Sia-sia habis semua amalannya dia. Upaya dia semuanya sia-sia. Tapi apa lanjutannya? Aqulu mata yu'jabu hadza bi amalihi akhafu an qad fatin. Kan syaitan mengatakan orang yang senantiasa minta sama Allah husnul khatimah, dia telah menghancurkan punggungku, dia telah meruntuhkanku. Aku paling sumpah dengan dia. Tapi kata syaitan, aku harap dia ujub dengan amalnya. Mata yujabu hadza bi amalihi akhafu an qad fatin. Kapan dia nanti ini ujub dengan amal. Jadi yang setan tunggu-tunggu adalah kapan dia merasa bangga dengan amalnya. Jadi tinggal satu senjatanya dia. Jadi kalau ada orang selama hidupnya dia sudah rajin ibadah, rajin beramal soleh, bahkan dia minta sama Allah husnul khatimah setiap doanya, tinggal satu senjatanya setan. Apa itu? Agar dia ujub dengan amalnya, bangga dengan amalnya. Kalau sudah ujub, habislah amalnya dia. Kata setan apa? Akhafu an qad fatin. Aku takut dia ini engah dengan itu. Kalau dia sadar, sudahlah, karena nggak punya jalan lagi. Sudah habis senjatanya setan. Dia pengen goda lewat maksiat, nggak bisa. Dibisikin dengan supaya meninggalkan kewajiban, nggak bisa. Ternyata hatinya pun nggak ada perasaan ujub, aman dia. Nah, makanya ini senjata paling gampangnya ketika ada orang, tadi kita katakan kalau ada orang sudah hebat dalam ibadah, hati-hati dengan perasaan ujub, bangga dengan amalnya dia. Ya, kata setan, kapan ini orang ini ujub dengan amalnya? Kalau dia sudah ujub, sudah habislah dia. Aku harap dia sadar. Aku takut dia sadar. Kalau dia sadar, sudah, aku nggak punya senjata lagi. Ya, makanya setan, tapi orangnya hebat. Dia adalah hebat setan, cerdas sekali dia. Ya, urusan pengetahuan tentunya dia jauh daripada kita. Ya, bahkan dulu kan iblis termasuk bawahannya setan merupakan a'lamul malaika. Di antara sekian malaikat yang paling alim ya iblis. Urusan pengalaman, banyak pengalaman dia. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah dan ribuan tahun dia punya pengalaman untuk menggoda manusia. Bahkan manusia pertama, nenek moyang kita Sayyidina Adam, berhasil dia tipu. Ya kan? Makanya urusan kepintaran luar biasa setan dan iblis itu. Mungkin kalau zaman sekarang kalau ada orang yang punya titel profesor, doktor, ini kalah sama setan. Andai kan dia dikasih titel panjang, prof ini. Saking hebat caranya dia buat menggoda manusia. Dan sangat halus godaannya dia. Nggak terasa. Kita kadang lagi nggak, ternyata jatuh ke dalam maksiat, melakukan perbuatan dosa. Terkadang dalam ibadah kita pun terbesit sifat atau rasa ujub. Ya kan? Sudah aman-aman kita ibadah, kita nggak pengen riya, nggak pengen dilihat orang, ibadahnya di kamar sendirian, ada yang ngelihat, bahkan pengen ada besitan hati, pengen upload status, nggak jadi, nggak boleh, nanti riya kalau upload status, terus gitu nggak jadi, simpan HP-nya, ternyata timbul sifat ujub. Wah, saya sudah hebat, saya sudah aman nih, sehari ini saya sudah ngaji Quran 1 juz, saya sudah sedekah sekian rupiah. Nah, timbul ujub, habislah dia. Luar biasa, sangat halus sekali. Ya, makanya dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, inna syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Atau kama qala. Syaitan itu ngalir dalam tubuh kita sebagaimana ngalirnya darah, nggak kerasa. Ini lengkap hadisnya kalau nggak salah. Jadi ceritanya suatu malam Rasulullah SAW beliau lagi di masjid itikaf sendirian sampai larut malam. Kemudian salah satu dari istri baginda Nabi yang memang itu adalah giliran beliau mencari Nabi. Kok Nabi belum pulang ke rumah saya? Akhirnya beliau ini istri tersebut menjemput Rasulullah SAW. Kalau nggak salah itu Sayyidah Sofiyah
Sayyidah Sofia. Dijemputlah oleh Sayyidah Sofia ke masjid. Ternyata karena memang sudah larut malam, nggak ada orang kecuali Rasulullah di masjid. Dulu kan masjidnya nggak ada lampu, gelap, nggak kelihatan, dan nggak ada tembok. Bukan kayak kita sekarang ada tembok. Jadi kalau ada orang dari luar ketika ngelihat ke dalam nggak kelihatan. Dulu kan cuma sekedar tiang-tiang pelepah kurma mungkin yang ada tembok kanan kirinya. Nabi sedang duduk sendirian, disamperi oleh Sayyidah Safiyah, dijemput. Kemudian berangkatlah mereka berdua untuk pulang. Ternyata ketika ingin keluar masjid, di depan masjid ada beberapa orang sahabat yang melihat Nabi dengan seorang wanita. Apalagi kan namanya istri Nabi kan pasti dengan hijabnya, nggak kelihatan ini siapa nih perempuan. Dan mereka nggak mengenali istri Nabi karena memang dengan hijab. Akhirnya mereka ini sahabat tadi yang ngelihat bercepat-cepat langsung kabur, bersegera pergi meninggalkan masjid. Nabi paham, wah jangan-jangan terbesit di hati orang ini aku bersama dengan perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahram. Dipanggil sama Nabi, kemari kalian. Mereka dah menghampiri Nabi, kemudian kata Nabi, ketahuilah bahwasanya ini adalah Sofia istriku. Ini istriku Sofia. Aku ini nggak lagi sama seorang perempuan ajnabiyah. Langsung Nabi jelaskan. Padahal ini orang nggak ada besitan apa-apa misalnya. Tapi Nabi jelaskan, ini istriku Sofia. Kata mereka, ya Rasulullah, subhanallah, kami nggak mungkin seuzon sama engkau ya Rasulullah. Engkau kan adalah seorang Nabi. Engkau seorang maksum, nggak mungkin saya ini seuzon sama anda ya Rasulullah. Nabi mengatakan, inna syaitan yajri ala bani adam majrad dam. Syaitan mengalir di tubuhnya manusia kayak ngalirnya darah, nggak kerasa. Artinya mungkin sekarang kalian nggak ada besitan hati aku dengan perempuan ajnabi, ketika pulang akan terngiang-ngiang di benak kalian. Kepikiran, kok Nabi dengan ini? Enggak. Pasti begitu. Terus sudah ditepis, akan lagi timbul perasaan, kok Nabi kemarin dengan perempuan ini ya? Terus gitu. Namanya syaitan. Sangat halus sekali godaannya. Maka kita harus waspada, ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam perangkapnya mereka. Dan kita minta sama Allah semoga kita dijaga dari tipu dayanya syaitan. Jadi kata beliau tadi, syaitan sangat hawas. Dia sangat kesel kalau ada orang minta sama Allah husnul khotimah. Tapi syaitan sangat mengharap kalau dia ujub dengan itu. Kalau sudah ujub, habislah semua amal ibadahnya. Makanya ini buat kita masing-masing, bekal kita masing-masing, terutama bagi yang bicara, kalau kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mudah beribadah, mudah berbuat ketaatan, syukuri. Jangan malah meremehkan orang, syukuri, minta semoga saya istiqomah sampai meninggal dunia. Jadi syukuri dan minta semoga istiqomah sampai saya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ada orang lagi nggak bisa kayak keadaan kita, nggak bisa beribadah, nggak bisa jamaah di masjid, jangan kita remehkan, doakan. Semoga dia menjadi orang baik. Karena namanya umur kan nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang saya yang lagi baik, dia yang lagi jelek, nanti berubah. Di akhir hayat, kebalikannya nanti. Dianya baik, sayanya jelek, wal'iyadzubillah. Kemudian wa aktsir minal hamdi wa syukri lillahi ala nikmatil Islam. Dan perbanyaklah memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil Islam, atas nikmat yang mendapatkan agama Islam. Fa innaha a'zamun ni'ami wa akbaruha. Karena nikmat Islam merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya nggak ada yang bisa nandingi nikmatnya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kan kita nggak pernah minta. Dulu ketika kita di alam arwah, kita nggak pernah minta, ya Allah jadikan aku sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak minta, tapi ternyata Allah jadikan demikian sekarang. Ini kan nikmat yang sangat besar. Jadi tinggal kita syukuri. Bentuk syukurnya adalah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha law a'ta dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ahul islama lakana dzalika wabalan alaihi. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah memberikan dunia beserta isinya kepada seorang hamba, tapi dia enggak dijadikan oleh Allah sebagai orang yang muslim, ya dia menjadi orang yang sangat kaya raya dengan kekayaan yang berlimpah, jabatan paling tinggi dia pun punya,
Tapi ternyata dia bukan seorang muslim. Apa kata beliau? Lakana dzalika wabalan alaihi. Maka hal tersebut merupakan musibah bagi dia. Nggak ada untung-untungnya orang begitu. Ya, kalau hanya melihat kepada urusan kekayaan, urusan jabatan, Fir'aun juga adalah orang yang kaya dia. Fir'aun, Qarun, siapa lagi? Namrud dan seterusnya. Itu orang-orang yang nggak kurang urusan dunia. Harta mereka punya, dunia segalanya mereka punya, jabatan pun punya, tapi ternyata imannya nggak ada. Bangkang dengan utusan Allah Ta'ala, habis, nggak ada artinya. Abu Jahal dan gengnya itu orang-orang hebat semuanya. Suku Quraisy punya nasab, punya jabatan, harta punya, kemuliaan punya, dihormati masyarakatnya, tapi ternyata tidak iman dengan Rasulullah, nggak ada artinya. Ya, sebaliknya seorang hamba sahaya yang dari Habasyah, ya, seorang Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, ini seorang bawahan yang dia jabatan nggak punya, nasab pun nggak punya, kekayaan nggak ada, tapi ternyata iman dengan Rasulullah, Allah angkat derajatnya mereka. Walau atahul islama wa mana'ahu dunya lam yadurruhu dalik. Dan andaikan Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba Islam dan Allah cegah darinya dunia, nggak masalah, bukan sebuah musibah. Karena memang ini tempat bukan tempat selama-lamanya bagi kita, ya kan? Jadi nggak ada ruginya kita ketika dijadikan oleh Allah di dunia kok keadaannya pas-pasan, biasa-biasa, ruginya apa? Memang bukan tempatnya kita kok di sini. Kita hanya sekedar mampir saja, mungkin hanya beberapa puluh tahun. Ya. Bahkan Imam Haddad juga dalam kitab dalam keterangan lain di kitab Adab Sulukul Muridnya, beliau mengatakan kalau ada seorang hamba yang Allah berikan dia kefakiran, tidak Allah berikan dia kekayaan, syukuri harusnya. Bersyukur dia. Kenapa bersyukur? Allah jadikan dia bisa menempuh jalannya para nabi, para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pilihan Allah nggak ada yang mereka hidupnya jarang, bukan nggak ada, tapi jarang sekali. Ya, Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW? Sangat-sangat sederhana. Bukan hanya jarang, tapi Nabi sering beberapa hari tidak mencicipi makanan, mengganjal perut beliau dengan batu. Rumahnya hanya bagaimana kesadaran rumahnya Nabi. Ya kan, bahkan Imam Hasan Basri mengatakan andaikan umat ini mereka tahu bagaimana bentuk rumah Nabi, cukup bagi mereka sebagai pelajaran untuk kesederhanaan hidup mereka. Jadi nggak usah muluk-muluk belajar tentang hadis yang mengajarkan buat qanaah lah, inilah, nggak perlu. Cukup tahu bagaimana bentuk rumahnya Nabi, cukup sebagai pelajaran buat kita agar bisa qanaah. Artinya segitu pas-pasan sekali kehidupan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat beliau pun demikian. Ya, makanya kan kalau kata Buya namanya kaya sudah jatah dari Allah. Ya, orang kalau sudah jatahnya kaya bakal kaya. Tapi jatahnya begitu ya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Jadi tinggal kita jadikan apa yang kita punya sebagai modal kita untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ya, yang Allah berikan kekayaan tinggal jadikan kekayaannya untuk menggapai ridha Allah. Jangan pelit-pelit dengan hartanya dia. Yang Allah jadikan dia nggak punya apa-apa, jangan putus asa, merasa nggak punya apa-apa, kemudian dihasut dengan yang kaya. Enggak, dengan apa yang dia punya bisa menggapai ridho Allah, ya kan? Jadi kata beliau, andaikan dia diberikan Islam tapi enggak Allah berikan dunia, enggak masalah, bukan hal musibah bagi dia. Kenapa? Sudah dapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat beragama Islam. Li'anal awwala yamutu fayasiru ilan nar wa hadha tsani yamutu fayasiru ilal jannah. Karena yang pertama tadi, golongan pertama tadi yang dia Allah berikan dunia beserta isinya, lalu enggak Allah berikan Islam, kalau dia mati tempatnya adalah kembali kepada neraka dan mukhallad, akan selama-lamanya di sana, ya kan? Sebaliknya yang kedua, wahadatsani, ini orang kedua tadi yang Allah berikan Islam tapi ternyata enggak Allah berikan dunia, yamutu fayasiru ilal jannah. Ketika meninggal dunia tempat kembali adalah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kan puncak nanti akhirnya di mana kebahagiaan. Apa artinya orang bahagia di dunia ketika di barzakh dia sengsara, disiksa sama malaikat, dipentungi terus? Memang ketika di dunia dia hidupnya enak, di kasur, AC lah, mobil yang mewah. Tapi ketika di barzakh habis dia. Sampai nanti hari kiamat. Baru barzakh ini, baru muqaddimah neraka. Sudah begitu, bagaimana nanti ketika di neraka betulan? Sebaliknya orang yang di dunia hidupnya
biasa, nggak pernah menikmati namanya dunia, tapi kalau di ahli taat, nanti di barzah akan jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Ta'ala. Muqaddimah kenikmatan surga. Wa alaika an la tazala khaifan wajilan min su'il khatimati. Dan hendaknya kamu senantiasa, kata Imam Haddad, jadilah kamu senantiasa khaifan, takut, min su'il khatimah, dari su'ul khatimah, dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Fa innallaha muqallibul qulub. Allah yang maha membolak-balikan hatinya seorang hamba. Ini yang kita ngeri ini. Allah ini muqallibul qulub, membolak-balikan hatinya hamba. Sangat mudah. Ada orang sekarang baik, besoknya dia menjadi buruk. Atau sebaliknya, sekarang dia buruk, besoknya dia bisa menjadi orang baik. Adzan ya. Baik, nanti kita teruskan setelah kumandang adzan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna kama wa salatul qaimati sunnatu qabul mahmud alladhi wa anta innaka la tukhliful mi'ad fili kabar bayna sajira. Allahumma barik fi auladina wa fadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahmah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau bahwasanya wa alaika an la tazala khaifan wajilan min su'il khatimah. Hendaklah kamu senantiasa takut dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Fa innallaha muqallibul qulub. Sesungguhnya Allah zat yang maha membolak-balikan hatinya hamba. Jadi hati-hati dengan bolak-baliknya hati kita. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabda lainnya bahwasanya ada orang saking parahnya nih, mudah terbolak-baliknya hati. Kita hadisnya asbaha mu'minun wa yumsi kafirun. Pagi harinya dia iman, sore harinya sudah kafir lagi. Sangat mudah sekali. Jangan urusan dosa, urusan iman sudah gampang hilangnya. Ya kan? Jangankan urusan terlintas untuk berbuat dosa atau melakukan perbuatan maksiat. Saking mudahnya berbolak-baliknya hati, ada orang itu kata Nabi pagi harinya iman, sore harinya sudah kafir, sudah murtad dia. Naudzubillah. Maka dalam doa kita selalu kita mohon Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam keadaan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam ketaatan, dalam agamamu ya Allah. Jangan sampai mudah terbolak-balik hatiku. Ya, sekarang iman, nanti malas ibadah. Ya, sekarang ikut kajian, nanti malas terus gitu. Ya, gampang sekali terbolak-baliknya hati kita. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Allah juga menyesatkan orang yang Allah kehendaki.
Wa fil hadits sahih, dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh." Ini hadis juga sudah pernah kita sampaikan di kajian lalu. "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati." Demi Allah, kata Nabi. Nabi sampai sumpah. Berarti ini hal yang sangat serius sekali. Bukan hal sembarangan, bukan hal enteng, ini hal sangat serius. Ya, kalau kita baca hadis sebelumnya kan Nabi menceritakan tentang bagaimana proses terbentuknya janin di dalam rahimnya seorang ibu. Inna ahadakum yujma khalaqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Jadi masing-masing dari kita ketika 40 hari dalam rahimnya ibu berupa air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berupa 'alaqah, segumpal darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berupa segumpal daging selama 40 hari juga. Nah, ketika masuk ke usia 4 bulan, ini sering kita ada namanya tasyakuran lah, selamatan kan di usia 4 bulan. Kenapa? Karena disitulah Allah meniupkan ruh. Tsumma yursalu ilahil malak fayanfukhu fihi ruh. Allah tiupkan ruh dan Allah mulai tulis nasib-nasib hamba tersebut, si bakal calon bayi tadi. Yu'maru bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditulis 4 hal bagi setiap orang yang di rahimnya seorang ibu. Ditulis bikat birizkihi, rizkinya dia bagaimana ketika nanti di dunia, seperti apa rezekinya dia, dari mulai jumlahnya, dari halal kah atau haram dan seterusnya. Wa ajalihi, dan juga ajalnya dia, kapan dia nanti meninggal dunia, waktunya, tempatnya, keadaannya bagaimana, sudah Allah tentukan semuanya. Sampai urusan amalnya dia, wa amal, dan juga amal perbuatannya dia. Nanti ketika dia lahir, sudah balik, sudah mukallaf, kira-kira bagaimana nanti amalnya dia? Beramal dengan amalnya ahli surga, atau karena naudzubillah beramal dengan amalnya ahli neraka? Dia akan berbuat taat, apakah malah berbuat maksiat? Ini sudah ada ketentuan semuanya ketika kita dalam rahimnya seorang ibu. Ya, sampai urusan wasyaqiyun aw sa'id. Nanti nasibnya ketika akhir hayat bagaimana? Ketika meninggal dunia, orang yang bahagia, apakah nanti naudzubillah orang yang celaka dia? Sudah ada ketentuan semuanya. Makanya kan disebutkan dalam hadis lainnya, kulun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap orang sudah Allah mudahkan dengan takdirnya dia masing-masing. Yang Allah takdirkan dia termasuk ahli surga, insyaallah, Allah maj'alna minhum, ya, akan Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Rajin sholat, berbuat baik, ngaji Quran, sholawat, dan seterusnya. Semoga kita bisa istiqomah sampai meninggal dunia dengan ini semuanya. Sebaliknya, orang yang sudah Allah takdirkan dia menjadi ahli neraka, ya akan Allah giring dia melakukan amalnya ahli neraka, naudzubillah. Maksiat, tinggalkan kewajiban sampai naudzubillah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, akhirnya Nabi lanjutkan dalam hadis ini sangat serius. Nabi sampai sumpah, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah satu dari kalian, sungguh, sudah Nabi sumpah, Nabi masih mentaukid lagi, masih dikuatkan dengan sungguh seseorang dari kalian akan beramal dengan amalnya ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal 1 dhira', 1 hasta lagi hampir ke surga dia. Ternyata fayasbiqu alaihil kitabu, ternyata ketentuan adalah dia ahli neraka. Bagaimana? Sudah habis semuanya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi dari mulai dia balik sampai 1 jam sebelum meninggal dunia, ketaatan semua. Di akhir hayat dia su'ul khatimah. Habislah semua amal ibadahnya dia. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kita enggak pengen demikian. Kita takut ini. Jangan sampai kita demikian ya. Insyaallah kita dijaga semuanya. Ya, sudah capek-capek amal, naudzubillah, ternyata di akhir hayat ternyata su'ul khatimah, habis semua amal ibadahnya. Sebaliknya, wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Sesungguhnya salah satu dari kalian sungguh akan beramal dengan amalnya ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal 1 dhira' juga. Dari mulai dia balik mukallaf sampai 1 jam sebelum meninggal dunia, maksiat toh. Ya, berbuat dosa toh. Tapi fayasbiqu alal kitab, ternyata takdir mengatakan dia ahli surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, menjelang wafat dia beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk surga selamat.
Ini namanya urusan ajal menjadi misteri bagi kita semuanya. Maka ini kan ada dua hal, ada dua kisah ini kan. Kisah orang dari mulai awal balik sampai menjelang wafat amal baik, ternyata di akhir hayat dia su'ul khotimah. Ini pelajaran buat kita, kita pegang masing-masing. Kita nggak pengen demikian. Yang kedua kisahnya ada orang berbuat dari awal balik sampai menjelang wafat maksiat tok, ternyata di akhir hayat dia husnul khotimah, masuk surga. Ini buat kita mandang kepada orang lain, harus demikian. Biar kita ini nggak gampang suuzon sama orang. Mentang-mentang kita sudah rajin majelis, rajin sholat, ternyata ngeliat orang lagi maksiat, kasihan dia. Belum tentu, ini Nabi mengatakan demikian. Ada orang dari mulai awal hidupnya maksiat tok, ternyata di akhir dia husnul khotimah. Ini buat kita mandang kepada orang lain. Jangan dibalik. Ya, kita mandang diri kita yang kedua, salah. Tenang saja, saya maksiat kan nanti mungkin di akhirat saya husnul khotimah. Iya kalau husnul khotimah, kalau enggak bagaimana? Jadi nggak usah dibalik. Ngelihat orang ahli surga, ahli sholat, paling nanti su'ul khotimah, dia suuzon. Sudah nggak mau ibadah, suuzon lagi sama orang. Jadi jangan salah dalam kita mengambil dua kisah ini. Ya, kisah pertama kita ambil buat pegangan kita sendiri, kita nggak pengen demikian, kita takut begitu. Ya, sudah capek-capek ibadah ternyata Allah tutup dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Nah, yang kedua kita buat ngelihat orang lain. Jika ada orang lagi berbuat maksiat, jangan keburu-buru kita nilai dia. Mungkin dia nanti akhirnya bakal selamat. Tinggal doakan, semoga dapat hidayah, jadi orang baik, taubat, dan kita pun akan ikut sama dia gitu. Jangan malah meremehkan. Ya, fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha al hadits. Wa fihi ghayatu takhwifi li ahli taqwa wal istiqamati fadlan an ahli tafriti wa takhlid, kata beliau. Dan di dalam hadis tersebut ada ghayatu takhfif, ada ancaman yang sangat keras sekali. Bagi siapa? Li ahli taqwa wal istiqamah. Ini ancaman bagi yang istiqomah. Kata Imam Haddad itu hadis tadi, hadis yang mengatakan ada orang yang tadinya berbuat baik, akhir hayat su'ul khotimah. Sebaliknya ada orang dari awal hidupnya berbuat dosa, akhir hayat husnul khotimah. Itu ancaman buat ahli istiqomah, bukan buat ahli dosa. Ini buat orang yang ahli istiqomah masih dapat ancaman. Fadlan an ahli tafriti wa takhlid. Bagaimana dengan orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan? Ya, jadi keadaan yang sudah sekarang kita bisa lakukan, kita bisa beribadah, berbuat taat, tinggal kita teruskan, terus kita upayakan sampai kita istiqomah. Dan minta sama Allah semoga istiqomah. Dan kalau ngelihat ada orang berbuat dosa, jangan lalu meremehkan. Ya, jangan merendahkan, doakan dia. Semoga dia nanti juga bisa berbuat baik dan menjadi orang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti masih tentang masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ini masih panjang sampai mungkin beberapa pertemuan masih masalah takwa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, enggak ada yang disampaikan? $15 cukup ya? Cukup ADKM? Cukup kan? Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam segala amal kebaikan kita. Allah mudahkan kita dalam beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan semoga Allah juga bantu kita untuk bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dari mulai dosa kecil ataupun dosa besar, sengaja ataupun tidak sengaja, dosa dari mulai mata kita, dosa dari mulai lisan kita, ataupun dosa dari semua anggota tubuh kita. Allah jaga kita semuanya. Allah jaga mata kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga pendengaran, dan Allah jaga kita semuanya dari segala perbuatan dosa. Dan semoga Allah ampuni guru-guru kita, orang tua kita, dan semua orang kita cintai. Jika mereka sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Jika mereka masih hidup, semoga Allah berikan umur panjang dan sehat walafiat, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita, amal perbuatan baik kita. Allah berikan kita keikhlasan dan ketulusan, dan Allah jadikan kita bisa melihat segala amal baik kita ketika nanti di akhirat. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan kepada majelis dan yang hadir di majelis ini. Allah berikan ketulusan kepada yang telah berjuang bersama kita, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita, mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh,
salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan kita sampai nanti kita meninggal dunia. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keberkahan dalam urusan rezeki kita dengan rezeki yang halal penuh barokah, dijauhkan dari rezeki yang haram. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi